Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Komara dari SD Negeri Cijayanti 02, calon guru penggerak angkatan 11. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai dengan rancangan tindakan aksi nyata, di mana saya akan melaksanakan budaya positif keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang kami sama-sama buat, saya dengan murid, melalui kegiatan kesepakatan kelas. Lalu dari budaya positif keyakinan kelas ini, saya melaksanakan budaya positif lainnya seperti menyambut kedatangan siswa di depan kelas setiap pagi. Lalu dari keyakinan kelas tadi timbullah budaya 5S, senyum, salam, sapa sopan, dan santun. Lalu kami membiasakan mengucap kata ajaib yang distimulus melalui sebuah lagu. Berkolaborasi menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan saya di sekolah. Sehubungan dengan terdapat 2 calon guru penggerak angkatan 11 di SD Negeri Cijayanti 02, maka berbagi pemahaman dan pengalaman terkait materi budaya positif ini dilakukan secara kolaborasi melalui kegiatan praktik baik Kombel Nirmala Pendidikan SD Negeri Cijayanti 02 dengan jumlah peserta 10 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cijayanti 02, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Cijayanti 02. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Salam beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut serta di dalam berbagi kebaikan yang nanti akan saya sampaikan dengan Bapak Rifki dalam tugas saya sebagai guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kebaikan dengan Bapak dan Ibu. Yang pertama, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal.
Kalau kita berbicara tentang disiplin, apa yang terbersit di benak kita pertama kali? Ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang terbersit di kepala kita adalah tentang aturan. Pasti itu. Nah, sebetulnya pemahaman itu bukan seperti yang kita bersihkan di kepala kita, bukan yang terbersit di otak kita, yaitu tentang peraturan. Lebih dari itu semua, disiplin itu sebetulnya dimunculkan dari dalam diri kita. Disiplin itu harus dimunculkan di dalam pribadi kita. Maka kita harus menjadi contoh. Contoh buat siapa? Kita sebagai guru, sebagai pendidik, tentunya harus mampu menjadikan pribadi kita menjadi teladan yang mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Maka kalau kita menemukan banyak kasus, misalnya siswa banyak terlambat, kita harus refleksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Kenapa siswa kita sering terlambat? Nah, disiplin inilah yang harus kita refleksikan dulu di dalam pribadi kita. Disiplin itu menjadikan sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang akan menuntun kita ke arah kebaikan. Maka disiplin itu adalah rasa ketaatan dan kepatuhan. Maka ini adalah maknanya. Makna disiplin itu adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai yang dipercaya menjadi tanggung jawabnya. Siapa yang mempunyai tanggung jawab? Kita sendiri, Bapak Ibu. Yang mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita, ya kita sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menemukan banyak siswa yang terlambat, kita harus refleksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan kita setiap hari juga datang terlambat. Maka ini harus jadi refleksi buat kita. Nah, refleksi inilah yang harus kita jadikan sebagai sesuatu untuk mendorong gitu. Maka disiplin itu harus dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan itulah yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Sukses kita diawali dari mulai disiplin. Disiplin contohnya seperti misalnya kita bangun pagi. Yang tidak terbiasa bangun pagi sulit untuk bangun pagi. Tetapi kalau sudah terbiasa bangun pagi, sholat subuh, nggak ada kesulitan. Walaupun kita berusaha untuk bangun siang, tapi karena kita sudah terbiasa bangun pagi, ya tetap baik bangunnya pagi terus, tidak siang. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk mentaati aturan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari apa yang tadi saya sampaikan, pemahaman kalau kita berbicara tentang tadi pemahaman kita kalau disiplin itu adalah aturan, maka pemahaman itu kurang tepat. Pemahamannya disiplin itu harus bahwa muncul dari dalam pribadi kita. Nah, itu adalah tentang bagaimana kita bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk mendisiplinkan pribadi kita dulu. Pribadi kita yang harus didisiplinkan. Nah, itu tentang bagaimana makna disiplin. Berikutnya Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, kalau kita melihat dari nilai-nilai kebajikan ini, maka nilainya apa yang kita dapat dari kebajikan yang kita dapat itu? Kita lihat, nilai kebajikan adalah keadilan. Keadilan itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Kan tidak mungkin. Atau misalnya kita menganggap bahwa adil itu harus sama. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, adil itu harus sama nggak sih Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu ya. Oke, nih misal contoh begini, Pak Ustadz punya istri 2, yang satu anaknya 5, yang satu anaknya 1, baru 1. Yang anaknya 5, yang pertama anaknya itu sekolah misalnya SMA, yang kedua SMP, kemudian yang ketiga misalnya sekolah SD, yang ketiga misalnya TK, yang ketiga yang 5 masih orok misalnya. Sedangkan istri yang kedua itu anaknya baru lahir misalnya. Nah, karena menurut Pak Ustadz itu adil itu harus sama, maka kedua istrinya dikasih uang belanja 1 juta. Adil ya? Tidak. Maka adil itu menurut proporsinya, porsinya masing-masing. Maka kita di kelas menempatkan keadilan itu pun begitu Bapak Ibu. Jadi kita menilai kepada siswa yang sudah mempunyai kemampuan yang tinggi, kemampuannya sedang, kemudian kemampuannya lebih kurang, itu dibedakan menurut kemampuan mereka masing-masing. Maka itu yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi itu, yang sering kita pahami itu. Jadi pembelajaran yang menemukan potensi-potensi siswa itu. Setiap siswa pasti memiliki potensinya masing-masing, akan berbeda masing-masing. Maka di dalam unsur keadilannya kita harus dapat di situ Bapak Ibu. Jadi keadilannya harus ditempatkan sesuai dengan kondisi siswa kita di kelas. Siswa yang pintar itu berarti bagaimana kita menerapkan pembelajaran kepada mereka. Siswa yang sedang bagaimana, dan siswa yang kurang harus bagaimana kita menerapkannya. Itu yang disebut dengan unsur keadilan. Kemudian keselamatannya. Keselamatannya apa? Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan dunia dan akhiratnya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa keselamatan di dunianya kita berikan pengetahuan-pengetahuan yang menuju mereka ke arah keselamatan di dunianya. Kita memberikan pengetahuan kepada mereka untuk bekal mereka di dunianya. Kita mengajarkan mereka untuk menghitung, kita mengajarkan mereka untuk membaca. Itu adalah bekal mereka untuk keselamatannya. Maka banyak orang tua mungkin di sekolah yang yaudah nggak usah sekolah, nanti juga pekerjaan pasti akan ada. Bukan itu sebetulnya pemahaman kita, bukan itu, tetapi menyelamatkan anak itu. Bekalnya itu ada atau tidak. Nah, keselamatan itulah yang ingin ditanamkan. Maka di sini adalah nilai-nilai kebajikan universalnya keselamatan. Kemudian tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu artinya memiliki rasa, memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa harus disuruh, tanpa harus ada yang mengingatkan. Maka ketika saya sering mengajar, kalau di kelas itu ketika saya datang, kemudian saya nggak ngomong apa-apa di kelas, karena siswa di kelas saya sudah memiliki tanggung jawab. Maka kalau saya diem, anak-anak nggak berisik, anak-anak langsung diem sendiri mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang harus kita gali juga Bapak Ibu, ya. Baik, selanjutnya kejujuran. Setiap orang pasti memiliki yang disebut dengan kejujuran. Kejujuran ini juga lah yang harus kita gali dari siswa. Kejujuran misalnya seperti ketika berulangan mereka mengerjakan pekerjaannya sendiri, walaupun pekerjaan mereka kurang benar, kurang tepat, tetapi itulah yang harus kita hargai. Saya sering menemukan ketika anak-anak dikasih ulangan misalnya atau dikasih tugas, tahu-tahu benar. Ketika temannya sudah maju benar, kemudian mereka uji-uji benar. Mereka akan berarti secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa anak itu tidak jujur karena melihat temannya yang sudah betul mencontek. Nah, hal-hal kecil seperti itu juga yang harus kita pahami, bahwa di dalam kelas kita harus mampu menanamkan itu, menanamkan kejujuran itu Bapak dan Ibu. Kemudian rasa syukur, tentunya rasa syukur juga sama. Rasa syukur adalah bentuk
dari upaya kita untuk memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki. Kemudian berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen. Selanjutnya baik. Baik Bapak dan Ibu, nah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita mengenal dengan profil belajar Pancasila. Nah nilai ini sudah dituangkan semua di dalam profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, melakukan prinsip resolusi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, yang kemudian dituangkan di dalam sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman kita, apa yang kita pahami dari nilai-nilai sila ketuhanan itu? Yang kita pahami adalah bahwa nilai itu bukan kita hanya sekedar tahu apa, siswa tahu apa Pancasila, satu ketuhanan Yang Maha Esa, bukan cuma itu. Tetapi nilai yang terkandung di dalamnya apa? Kalau bahasa kasarnya gini, kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, kalau mau tinggal di Indonesia harus punya agama gitu. Secara kasarnya gitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena semua agama pasti akan mengajarkan tentang kebaikan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Maka kalau semua masyarakat Indonesia menjalankan perintah agamanya tentang kebaikan itu, saya yakin Indonesia pasti akan damai. Semua masyarakat kita akan damai, tidak akan ada lagi perkelahian, perpecahan dan sebagainya. Karena menerapkan keimanan dan ketakwaannya itu, yang menjalankan perintah-perintah agamanya tentang kebaikan tadi, saya yakin semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri itu adalah melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam kelas kita guru, di dalam kurikulum Merdeka sekarang adalah pembelajarannya apa? Yang berpihak pada murid. Artinya apa? Bahwa kita guru hanya sebagai fasilitator Bapak Ibu. Kita guru hanya sebagai fasilitator, hanya memberikan fasilitas kepada siswa, hanya membimbing siswa. Lalu siapa yang bekerja? Siapa yang belajar? Mereka sendiri. Biarkan mereka belajar dengan kemampuan mereka sendiri. Maka itulah yang disebut dengan mandiri. Mandiri itu mereka bisa melakukan pekerjaan, bisa melakukan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sendiri Bapak dan Ibu. Kemudian bernalar kritis, artinya apa? Bahwa setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Artinya mereka bisa menuangkan ide-ide mereka di dalam pembelajaran. Ide-ide mereka dituangkan di dalam sesuatu yang bisa mengubah kelas. Itulah yang diinginkan di dalam bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Tentunya kita paham bahwa berkebinekaan global itu berasal dari kata bineka tunggal ika, diambilnya dari kata itu, yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya di dalam situasi kecil di dalam kelas kita itu kita bisa menyatukan semua ide-ide yang ada di dalam kelas, semua ide-ide siswa kita menjadi sesuatu yang bermakna di dalam kelas kita. Kita tidak usah berpikir kalau jauh berkebinekaan global, kemudian misalnya bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Kita di dalam lingkup kecil kelas saja dulu. Lingkup kecil kelas kita yang kita ada di dalamnya, yang kita berlaku sebagai fasilitator, pasti akan banyak siswa kita yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan yang berbeda itulah yang kita gali potensi-potensinya. Ada siswa yang kalau di kelas misalnya nggak bisa ngitung dan sebagainya, tetapi di sisi lain mereka bisa misalnya gambarnya bagus, olahraganya bagus, kan itu adalah perbedaan di dalam kelas yang kita disebut dengan kebinekaan global. Gotong royong adalah salah satu ciri dari bangsa Indonesia.
Kita dikenal baik oleh bangsa luar adalah sebagai bangsa yang sangat bergotong royong. Tetapi akhir-akhir ini Bapak dan Ibu, saya melihat, memperhatikan begitu, banyak sekali nilai-nilai dari gotong royong kita ini sudah mulai luntur, sudah mulai tergerus oleh kebudayaan asing yang semakin hari semakin hebat masuk ke Indonesia. Kebudayaan asing itulah yang semakin menggerogoti budaya Indonesia. Yang salah satunya adalah gotong royong ini. Nah, maka dari itu kita harus memberikan pemahaman kepada siswa kita bahwa di tengah-tengah globalisasi yang semakin hari semakin canggih, semakin hebat menggerogoti bangsa kita, yang kebudayaan kita semakin lama semakin luntur, kita berikan pemahaman kepada mereka. Kita harus punya filter. Kita ajarkan kepada mereka bahwa mereka harus punya filter, harus punya penyaring. Kita ambil yang baiknya dari kebudayaan asing itu, tetapi jangan diambil yang buruk-buruknya. Contoh apa misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh bangsa luar. Misalnya Bapak Ibu, kalau di luar negeri itu, kalau di barat misalnya di Eropa atau di Amerika, perempuan-perempuan di sana itu kan terbiasa mereka. Misalnya pakai rok mini, naik motor, naik angkot, pakai tengkol, begitu ya, udah yang kelihatan Bapak dan Ibu ya. Nah, karena orang Indonesia itu latah, tingkat plagiarisme orang Indonesia itu tinggi, maka mereka itu ikutan. Orang-orang Indonesia yang budaya ketimurannya, kemudian kita banyak Islamnya, mereka banyak yang memakai rok mini, pakai tengkol, jalan-jalan, naik motor, naik angkot. Kan itu tidak mencerminkan kebudayaan kita. Maka itulah yang harus kita pahamkan dulu Bapak Ibu. Pemahaman itu yang harus kita kembangkan. Maka nilai gotong royongnya ini harus kita pahamkan bahwa jangan sampai kebudayaan nilai-nilai luhur dalam bangsa kita itu menjadi luntur. Dulu ketika saya kecil, orang tua saya mau membangun rumah itu tidak harus memiliki uang banyak karena tetangga banyak membantu tahun 90-an itu. Tetapi sekarang jangankan untuk membantu membuat rumah pribadi, untuk membangun musola, kemudian membangun jalan saja Pak RT sudah lapor, besok kita kerja bakti, pas waktunya lo datang penerimaan, itu pun aki-aki rumput. Nah, nilai-nilai gotong royong inilah yang sudah semakin hilang di dalam kebudayaan kita. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu adalah bisa memunculkan sesuatu ide yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Di kelas misalnya siswa kita kemudian misalnya membuat sesuatu yang dituangkan di dalam sebuah lukisan misalnya, itu adalah kreatif. Kreatif itu menuangkan ide-idenya ke dalam sebuah karya yang baik. Di kelas siswa yang tidak bisa membaca, belum bisa membaca, kemudian belum bisa menghitung, tetapi lukisannya bagus, itu adalah kreatif. Maka itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Berikutnya nah, teori motivasi dan hukuman. Kita lihat, menurut Diani Gosen dalam bukunya Restarting School Discipline itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana maksudnya? Kita di dalam sebuah lingkup kerja, misalnya kita datang tidak terlambat itu karena apa? Karena tidak mau ditegur oleh pimpinan misalnya, karena tidak mau ada hukuman dari pimpinan misalnya. Nah itu yang disebut dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka kita melakukan itu atas dasar bahwa kita tidak mau dihukum. Kita datang pagi karena saya tidak mau dihukum, karena saya tidak nyaman dengan hukuman itu. Nah maka level ini level paling rendah ketika di dalam motivasi itu. Maka motivasinya harus muncul di dalam diri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Artinya kita melakukan sesuatu itu karena imbalan. Saya datang pagi karena mau dinilai oleh pimpinan. Saya datang lebih pagi karena mau misalnya dapat imbalan dari pimpinan. Nah, ini juga kurang baik Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena kalau tidak ada penghargaan seperti itu, motivasi kita hilang. Motivasi kita tidak ada. Maka kita datang pagi itu ada pimpinan ataupun tidak ada pimpinan, dinilai atau tidak dinilai, kita harus tetap jalankan sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus muncul di dalam pribadi kita. Harus muncul nilai-nilai itu muncul dari dalam diri kita, keinginan kita sendiri, bukan tanpa kita misalnya ingin mendapat imbalan atau misalnya kita tidak mau dihukum, tetapi muncul di dalam diri kita mempunyai keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu itu, bukan dengan kita diberi imbalan dan seterusnya. Lanjut. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini ada hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam dunia pendidikan diterapkan untuk mendisiplinkan siswa. Lanjut Pak. Nah, ada muncul pertanyaan Bapak dan Ibu. Sepertinya sih ya. Nah, ada muncul pertanyaan. Mohon sabar Bapak Ibu ya. Sinyalnya agak kurang bagus nih. Nah, kalau muncul pertanyaan begini, hukuman di sekolah itu dapat mendisiplinkan siswa. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju ya? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa, setuju tak Bapak Ibu? Setuju? Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi bentuk-bentuk pertanyaan ini kita terapkan di dalam pribadi kita. Apakah hukuman itu sudah sesuai? Apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan siswa? Kalau hukuman itu tidak mampu mendisiplinkan siswa, maka kita restitusi. Nanti akan dibahas tentang restitusi. Oke. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju? Oke, coba yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, nanti kita akan bahas. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju? Setuju. Oke, coba lanjut lagi. Nah, kita lihat. Nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, nanti kita akan lihat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Nah, kemudian berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Oke. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau belum, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Ini hukuman apa konsekuensi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, ternyata nomor 1 itu mencatat 100 kali itu di dalam buku itu adalah hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak diminta untuk menuliskan 100 kalimat di dalam buku. Itu adalah hukuman. Kemudian lari juga sama, lari dari lapangan basket itu adalah hukuman. Nah, yang menjadi konsekuensi apa? Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicara-cara. Kenapa harus menggantikan? Disebutkan sebagai konsekuensi. Karena mempunyai tanggung jawab Bapak Ibu, bukan hukuman. Kalau hukuman kan misalnya ketika temannya bukunya dicoret-coret, kemudian harus dipusat misalnya, itu kan hukuman. Maka itu tidak dibenarkan. Maka ini adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensinya ketika kamu mencoret-coret buku kamu, buku teman kamu, maka harus nanti, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan, sedangkan konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka sendiri secara logis. Nah, adapun restitusi dilakukan untuk memperkuat nilai, tanggung jawab, serta pemulihan. Dari ketiga ini, yang paling bagus, yang paling baik kita terapkan ke siswa yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi ya Bapak Ibu, betul. Karena restitusi itu apa? Karena restitusi itu adalah mengembangkan pemahaman siswa untuk mereka mempunyai tanggung jawab sendiri ketika mereka melakukan kesalahan, bukan dihukum, bukan juga menggantikan dan sebagainya. Betul ya Pak? Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang agak miskonsepsi Bapak Ibu. Sering kita melakukan hal-hal dengan penghargaan, padahal itu kurang baik ternyata. Pemahaman kita kalau kita memberikan penghargaan ketika siswa berhasil itu baik, tapi ternyata kalau kita lihat di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Boleh ketika kita melakukan itu dalam jangka waktu pendek, tetapi dalam jangka panjang terus-terusan begitu nggak boleh. Itu tidak diperkenankan. Tadi berhenti. Nah, kemudian penghargaan juga tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Siswa misalnya di kelas, kamu kalau dapat nilai 100, Bapak kasih pulpen 1 misalnya. Kalau kamu dapat nilai 100, Bapak kasih permen 10 misalnya. Nah, ternyata itu kurang tepat Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena akan menimbulkan rasa iri dari peserta didik lain yang tidak memenuhi kriteria 100 itu. Nah, rasa iri ini yang menimbulkan nanti kecemburuan sosial antara siswa. Siswa yang satu dengan siswa yang lain, ayo nanti bisa, saya mau nggak bisa nih, karena harus dapat nilai 100 terus. Jadi itu kurang tepat. Berikutnya Pak. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan Bapak dan Ibu. Kita lihat, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Jadi penghargaan itu ternyata kurang baik Bapak dan Ibu, karena akan menimbulkan rasa iri. Anak yang diberikan nilai 100 karena misalnya bisa melakukan sesuatu, kemudian yang tidak bisa melakukan sesuatu kita tidak berikan poin itu, tidak diberikan penghargaan itu, maka inilah yang disebut dengan penghargaan merusak hubungan, dan seterusnya. Berikutnya Pak. Nah, keyakinan kelas, ini materi terakhir yang saya sampaikan. Nah, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas di latar belakangi bahwa
ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Kata kuncinya Bapak dan Ibu, kalau dulu itu ada yang disebut dengan tata tertib kelas misalnya ya, peraturan kelas. Sekarang tidak ada Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengubah perilaku siswa menjadi lebih mempunyai tanggung jawab. Kata kuncinya ketika kita membuat keyakinan kelas adalah mengubah kalimat negatif menjadi positif. Contoh misalnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif apa kira-kira? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, betul ya Bapak Ibu, menjaga kebersihan misalnya. Nah, itu adalah tentang bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini harus kita sepakati dengan siswa kita. Siswa kita harus ikut berpartisipasi aktif di dalam membuat kesepakatan itu, membuat keyakinan itu. Maka keyakinan itu harus muncul dari dalam siswa, bukan dari kita, bukan dari kita guru. Misalnya, ini gitu, bukan. Tapi mereka muncul dari ide-ide mereka sendiri, Bapak dan Ibu. Itu tentang keyakinan kelas. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya selaku pengantar dari 3 materi tadi. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Riki. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan dari Bapak yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah membersamai di siang hari yang panas, kelas juga yang luar biasa panas. Semoga menjadi ladang ibadah kita semua. Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru izinkan untuk melanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan, agar kita tidak pegel, cara ke dulu kita breaking dulu. Bisa di next, Pak Dede dulu. Selanjutnya, ayo, oke. Ayo, berdiri dulu, kita masuk. Kita mulai, 1, 2, 3. Selanjutnya Kak Dede. Nah, ini boleh sambil makan dan minum. Sebelumnya yang tidak sedang makan dan minum, saya ingin mengajak memejamkan mata, tarik nafas dan buang secara perlahan 3 kali. Kita mulai ya. Tarik nafas, buang. Tarik lagi nafas, buang. Hadirkan jiwa raganya yang masih di mana-mana. Sekali lagi
Nah, di sini yang saya akan sampaikan ada dua, ada pemahaman, ada pengalaman. Yang pertama pengalaman dulu nih, masih lanjut yang tadi, pemahaman tentang kebutuhan dasar, posisi kontrol, sama restitusi. Boleh lanjut tadi ini? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tidak bicara hanya siswa, tapi termasuk juga guru, karena guru juga manusia. Nah, ternyata Bapak Ibu kita punya 5 kebutuhan. Apa saja itu? Sebelum apa saja, kita akan sekali lagi pada dulu. Oh, lewat restitusinya sebelum balik lagi, oke? Nah, sana lagi. Enggak. Terus maju, bukan mundur, Pak. Terus ini apa dia dulu. Terus proses jembatan. Nah, terus enggak, terus son. Yang tadi. Terus Lanjut. Kelas kelewat lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Stop. Sekali lagi. Tanya aja. jadi Bapak Ibu ini kan lanjutan yang tadi nih. Materi kita hari ini disiplin positif. Jadi untuk membangun disiplin positif di sekolah, ya, di kita harus memahami kebutuhan dasar manusia dulu. Bagaimana kita mau disiplin positif, kita nggak tahu yang kita butuhkan itu apa. Nah, oleh karenanya kita sama-sama belajar apa yang kita butuhkan sebetulnya dari 5 kebutuhan dasar. Saya akan mengutip perkataan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kata Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh dengan hidup tumbuhan seorang petani. Ya, seorang petani dia pada hakikatnya akan melakukan hal yang sama terhadap tumbuhan itu, tetapi akan melaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. Gak mungkin yang satu sudah bagus dikasih pupuk lagi, pasti yang dikasih pupuk yang kurang baik. Kurang lebih seperti itu. Ini gambarannya saja dari Ki Hajar Dewantara. Ada lagi, satu lagi saya mau mengutip dari Dr. William Glasser tentang atau dari psikiater dari Amerika Serikat. Ya, beliau menyatakan bahwa yang dilakukan oleh kita siswa juga itu sebetulnya punya tujuan, sekalipun itu perlakuan negatif. Cuma kita nggak tahu tujuan anaknya apa. Ada anak di kelas, temannya lagi diem, di TK, di kelas anak tiba-tiba lari-larian. Nah, sebetulnya menurut William Glasser ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Terkait nanti 5 kebutuhan dasar. Dilanjut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang kelima, kepuasan. Lanjut. Contoh. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Anak datang di kelas kamu, pulang dicarikan, jangan dimarahi. Tanya nanti saat setelah keluar dari kelas atau saat jam istirahat. Jangan di depan teman-temannya dipanggil, itu namanya restitusi yang nanti akan dijelaskan di belakang. Kenapa? Ternyata Pak, di rumah saya belum makan, orang tua saya tidak ada uang. Berarti jelas
kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Atau anak-anak ngambil es, jangan langsung dimarahi. Pak, kalau sudah tahu nih kebutuhan hidup, bertahan hidup, ternyata kita harus apa? Kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Pak, Bu, saya punya murid di kelas saya, dia ngambil makanan temannya. Ternyata kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Bisa berkolaborasi dengan libatkan kepala sekolah. Setelah mengetahui kita jadi tahu, oh berarti kita harus entah itu menggalakkan atau apapun itu, yang penting tujuannya atau kebutuhannya terpenuhi. Ini bertahan hidup. Termasuk kita. Karena ada tanah sekolah buat baru ya kayak batu ditaruh. Nah itu berarti kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi yang kita lakukan itu kata William Glasser tadi ada tujuannya. Ya, gitu. Bertahan hidup termasuk siswa kita. Yang kedua, kebutuhan kita terkait kebutuhan akan rasa kasih sayang. Nah, tadi ada 5 kebutuhan, ya. Yang kedua dan seterusnya ini kebutuhan psikologis. Kalau tadi kan teknisnya dia nggak punya rumah atau rumahnya kebanjiran, atau kalau kita misalkan hasil buminya tidak panen banyak, gitu. Tapi ini rasa diterima. Contohnya nih, anak itu merasa pasti ingin disayangi dan diterima. Kadang ada anak yang tiba-tiba dia mengasingkan diri dari teman-temannya. Jangan langsung, kenapa kamu berpisahkan diri? Restitusi. Berarti apa namanya? Rasa sayang dan rasa diterimanya dia belum gitu. Jadi kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima dia dipenuhi, kita penuhi. Bisa saja di rumah. Misal tiba-tiba anakku baru gitu. Contoh jangan jauh-jauh. Anak saya kemarin pagi-pagi itu sudah marah-marah. Terjadilah sebuah perdebatan hebat dengan anak saya masuk sekolah, dan benar di sekolah dia hanya diam saja. Saya mendapat WA dari misnya, gurunya, kenapa ini Abdul ngelamun terus? Berarti kebutuhan bertahan hidup nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena tadi dia makan dan lain-lain gitu kan. Berarti kasih sayang dan rasa, dan itu yang harus kita gantikan. Kita berikan mereka kasih sayang yang memang dia butuhkan. Jangan sampai udah lama dicarikan, begitu dia ingin diterima, ayo dicarikan. Bisa dia anak buat gitu. Itu begitu pun kita, guru juga sama. Ada sebagian guru yang memisahkan diri dan lain-lain karena dia merasa tidak diterima. Maka ini menjadi kebutuhan dasar kita. Gitu. Ya. Ini nomor 2, termasuk pasangan hidup dan lain-lain. Nomor 3, kebutuhan selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Sama. Kadang ada anak dia disuruh menggambar menggunakan spidol, dia memilih menggunakan pensil. Maka yang kita lakukan adalah membiarkan dia menggambar menggunakan pensil. Karena rasa kebutuhan kita yang ketiga ini kebebasan. Semua orang punya rasa kebebasan, punya. Tetapi jangan salah kaprah. Kita memberikan kebebasan kepada siswa bukan kamu main bola terserah, tetapi kita memberikan pemahaman. Kalau kamu misal ada anak main bola pas istirahat, nggak boleh dilarang, tapi beri pemahaman. Kalau dilarang, maka kebutuhan akan kebebasannya tidak terpenuhi. Akhirnya apa?
Silakan kalau mau main bola, tetapi kalau nanti masuk, kamu akan capek, kamu akan berkeringat, kamu akan tidak fokus saat belajar. Biarkan anak yang mengambil keputusannya. Gitu. Begitupun anak terhadap anak kita. Gitu. Anak kita pengen sekolah biar kasih pemahaman. Jangan sampai kita tidak memenuhi kebutuhan anak ini termasuk kita juga. Dan kita pun selaku pemimpin di kelas itu harus sadar akan hal ini. Gitu. Termasuk ada anak lari-lari. Berikan keleluasaan saat yang olahraga. Ini betul 2 putaran atau 10 putaran. Tapi berikan penjelasan. Jadi bukan karena memenuhi kebutuhannya, ya kita beri keleluasaan juga. Tetap kita memberi gambaran. Lanjut pada dia. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini yang menjadi sebentar sebelumnya saya deh. Kita sayang dulu. Mohon maaf. Kau dulu belajar sambil bermain. Kalau sekarang, kenapa berubah? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau kita belajar gitu-gitu aja, CBSA catat buku sampai habis, itu tidak memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi dengan mengetahui ini, kita harus mencari bagaimana melibatkan pendidikan di dalam sebuah permainan, bukan sebaliknya. Termasuk kita, kalau kita apa sebutnya healing, karena kita butuh akan kesenangan. Kalau orang tua, tapi kalau anak, bagaimana mereka senang di kelas? Bahkan saat ruang kolaborasi kemarin disampaikan, Bapak Ibu, kalau anak Bapak Ibu dengar bel senang, bel istirahat senang, itu Bapak Ibu harus hati-hati. Kenapa? Tandanya Bapak Ibu tidak disenangi. Ada bel pulang anak ini, itu adalah lampu warning. Berarti pembelajaran kita perlu pembaharuan. Entah ada beberapa kebutuhan yang tidak dipenuhi. Gitu. Kalau ini terpenuhi, mereka akan konsentrasi. Kalau nggak senang ya udah, dirasi istirahat ya. Termasuk tadi saya mengajak Bapak Ibu hari kapan menghadirkan raganya di jiwanya di sini, karena raganya kan di sini. Gitu. Lanjut yang terakhir nih, kebutuhan akan penguasaan atau power gitu. Jadi kadang ada anak yang ingin menonjol. Siapa yang mau bertanya, saya Pak. Jangan dilarang. Aneh main aja teh. Gitu. Kita berkomunikasi dengan murid. Yang jawab tadi. Jangan disalahkan. Karena dia termasuk kita ada rasa, ada kebutuhan untuk akan penguasaan. Main bola contoh, pasti ada anak yang saya kiper, ingin menonjolkan dirinya. Nah itu jangan sampai kita larang, karena tidak memenuhi kebutuhan. Termasuk ada kita, kalau kita misalkan ingin dihormati, dihargai, misal kalau kita ini ya melakukan A agar dipandang oleh orang lain, itu nggak salah, karena kita punya kebutuhan dasar dan penguasaan. Nah, kelima kebutuhan ini lagi bagaimana? Ya, kalau kita paham kebutuhan yang kelima tadi, maka kita akan menuntut murid, ya, dan menuntut murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi kita akan tahu si apa kebutuhan akan bertahan hidup yang nggak ada. Oh, berarti kita bawa bekal untuk dia.
oh si ini mah pengen demo mulu, berarti kasih saya kan kita beri. Jadi menghadapi muridnya berbeda. Ini termasuk kita. Jadi kita tuh di sini juga sebetulnya. Gitu. Kita kalau nanti menjadi pimpinan berarti harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini, tapi dalam perspektif guru, bukan siswa. Bisa dilanjut? Itu tadi 5 kebutuhan dasar. Lanjut ke 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol. Tadi dibahas restitusi itu apa? Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid, proses ya, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Namanya restitusi. Jadi kalau anak buang sampah sembarangan tidak dimarahi, tapi kita restitusi. Kita ciptakan proses agar anak itu bisa kembali ke keyakinannya bahwa buang sampah itu tidak baik. Bagaimana caranya? Nanti di akhir kita belajar bersama. Ya, jadi intinya restitusi itu mengembalikan anak kepada karakternya yang kuat, yang baik, yang positif. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ketika anak bersalah. Boleh dilanjut? Yang pertama, oke, kita kutip dulu dari dosen bahwasanya guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas. Jangan-jangan anaknya salah diri karena respon kitanya yang tidak sesuai, entah tidak sesuai dengan kebutuhan yang tadi atau menjadi posisi kontrol yang salah. Sehingga murid tidak merasa merdeka, gitu, tidak mandiri dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi 5 posisi kontrol ini, ya, kita akan mengetahui bahwasanya proses perjalanan seorang pendidik atau akan mengetahui diri kita di mana adanya ketika siswa salah itu. Lanjut kembali. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, penghukum. Boleh dilanjut, Pak. Penghukum ya. Contoh, kita kasih contoh nih. Si Adi umal poinnya telat. Kalau posisi kita sebagai penghukum, maka yang kita lakukan adalah siksa yang kenal, budak terisuk. Itu namanya apa? Kurang. Contoh, ya. Mana dari. Itu namanya kita menempatkan diri sebagai penghukum. Lagi dia ngomong teh. Hukum. Apa hasilnya? Kalau kita jadi penghukum, murid marahnya bukan di depan kita, tapi memendam, sehingga akan tumbuh gejolak negatif dalam diri. Kita nggak tahu 5 kebutuhan tersebut, apakah telah karena kebajikan, nggak tahu. Jadi nyambung materi. Lebih buruk lagi, pas pulang, ya, murid bisa melakukan hal negatif lainnya. Boleh yuk misalkan. Mohon maaf kalau itu fase yang lebih tinggi, pulang sekolah, minum yuk, bisa. Itu gara-gara kita menempatkan diri sebagai jadi ini sangat fatal sekali. Gitu. Karena Pak, kenapa diabrik seperti ini? Kok diabrik pendidikan militer sasar saja dibentak karena dia pendidikan orang dewasa, andragogik namanya. Kalau kita pedagogik, nggak bisa pendidikan tentara kita terapkan di sekolah. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi nggak bisa apple to apple. Akademi polisi aja begitu Pak, nggak bisa karena beda pendidikan. Itu jadi jangan sok-sokan kita menjadi akademi militer dengan menjadikan diri kita sebagai penghukum. Posisi yang pertama. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kita seakan-akan drama. Ibu sangat tersakiti sekali.
sama kamu. Ya kan? Bapak tuh doain kamu tuh tiap hari. Tapi kiri. Bapaknya yang beri capek. Main semua kisah. Sehingga akan memaksakan anak merasa paling bersalah. Akan merasa paling bersalah. Dan ini, posisi ini di Jepang ini dilarang. Kenapa? Di Jepang itu dibolehkan untuk bunuh diri. Ada tempatnya, boleh disebut bunuh diri. Makanya pendirinya itu nggak boleh menempatkan diri sebagai pembuat bersalah. Orang Jepang itu jangankan dibuat bersalah, berpikiran lebih aja stres. Itu di Jepang. Itu kalau di Jepang. Nah, kita kembali ke Indonesia. Anak didik kita menghukum dari kurang baik, membuat merasa bersalah juga kurang baik. Apa dampaknya? Murid akan merasa bersalah, akan ngelamun terus. Ya, saya sudah buat salah, itu buat salah, begitu. Sehingga dia akan merasa gagal, akan timbul rasa tidak percaya diri. Kamu udah latihan betul, anak itu akan posisi yang kedua, ya. Posisi satu tadi sebagai menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Ketiga sebagai teman. Jadi kita menempatkan ketika anak bermasalah, kita menempatkan bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, tapi sebagai teman. Tentunya sebagai teman dari mimik wajah, bahasa disederhanakan. Misal, ayolah bantu bapak ya, begitu. Atau di sini, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau lagi, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Nah, kalau begitu berarti sebagai teman. Ini nggak usah lagi, kita lihat hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan kita, karena kita posisinya bukan penghukum atau membuat merasa sebagai teman. Dampak positif hanya saja di negatifnya ada. Murid akan tergantung sama guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Jadi nanti kalau orang gitu. Akibat lain dari posisi teman, ya dari si Adi yang kelar itu, si Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kok ayahnya budak teh kayak guru kamu. Kenapa? Karena bagi si guru ini menempatkan dirinya sebagai teman. Apalagi dampak negatifnya adalah ketidaksopanan terhadap guru. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Kalau kita posisinya sebagai teman, itu lanjut yang keempat. Yang keempat sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, dia hanya mengawasi, gitu. Lalu bahasa yang dia lakukan bahasa yang dia katakan ketika si adik telat, peraturannya apa? Nah, itu namanya pemantau. Tidak menempatkan diri pada posisi 3 tadi. Itu kenal, ya. Terus sanksinya apa kalau kamu telat? Itu sebagai pemantau, ya. Atau mengawasi saja. Oh my God, udah begitu aja. Tidak mengajak bicara yang lebih banyak lagi. Nah, di sini hasilnya kalau kita menempatkan sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar. Ya, kalau melanggar hukumannya apa? Ya, guru tidak menunjukkan emosi karena dia hanya pemantau aja. Pemantau menjadi atau menjadi marah atau membuat merasa salah gitu. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Misalkan namun sehari tadi telat dan telat lagi ya, tahu kan konsekuensinya ya Pak, pas istirahat harus di kelas ya udah. Nah, itu sebagai pemantau. Sudah Pak. Apa tadi yang pertama? Hukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga,
Pak pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi kita kalau anak salah sebagai manajer, dan ini bisa diaplikasikan di luar Bapak Ibu, utamanya di lingkungan sekolah. Karena kalau di rumah hanya beberapa anak, di sekolah keluarga. Nah, di sini ya, di mana guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan yang pertama itu mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dikatakan manajer itu di waktu yang sama, dia bisa menjadi teman dan bisa menjadi pemantau di waktu yang bersamaan. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kira-kira biar kamu aturan gimana? Oh iya, tapi saya harus bangun pagi. Itu namanya manajer. Ya. Lanjut. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur bangun paginya, enggak itu mengatur, tetapi kira-kira kalau ngatur harus ngapain? Lanjut Pak Ede, contohnya ini, ya kan? Adi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7, saat kita datang jam 8 gitu. Ya kan? Sebelumnya, ya kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi memberi jembatan pikiran kepada itu seorang manajer. Nah, bisa disimpulkan Bapak Ibu oleh masing-masing selama ini kita menempati posisi yang mana? Itu. Atau misalnya kita menjadi penghukum karena tidak tahu dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, karena tidak tahu dari penghukum. Lanjut yang tabiatnya bisa nanti saya share tabiatnya yang tadi saya sampaikan ada pada 5 posisi kontrol. Yang materi terakhir terkait segitiga restitusi. Tadi kan disampaikan restitusi itu tidak membuat anak merasa bersalah, tetapi mengembalikan anak kepada arah yang lebih baik. Lalu restitusi ini, ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, sebelum saya bahas, saya akan mengulas terkait tadi keyakinan kelas. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Pak, apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Saya ambil contoh gini. Saya tanya, pakai helm saat berkendara di motor itu biar apa? Biar selamat. Kalau ada yang jawab biar tidak kena tilang, berarti dia masih ke dalam kesepakatan. Pemerintah membuat aturan, kita menjalankan itu kesepakatan. Begitupun murid. Jadi keyakinan kelas ini ya dibentuk dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibentuk dari hal negatif menjadi positif. Contohnya tadi, tidak boleh buang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan. Kalau anak menjaga kebersihan karena kesepakatan, berarti itu bukan keyakinan. Jadi bagaimana caranya? Kita membuat keyakinan kelas dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama di kelas. Nanti saya beri contoh. Lanjut ke sini. Segitiga restitusi. Yang pertama, tahapnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut KDD. Kita akan praktekkan ya. Bagaimana restitusi itu? Boleh saya minta satu orang, katakanlah yang buang sampah sembarangan. Gak usah boleh? Oke. Ini restitusi namanya. Jadi tidak memarahi anak ketika bersalah. Boleh dulu konsen di sini. Sekarang saya di mana? Mengaku. Ini dia tersangka. Ini restitusi. Ini contohnya membuang sampah sembarangan. Contohnya restitusi namanya. Misal namanya Udin ya. Nah,
dulu untuk restitusi harus mencari tempat yang aman, nyaman, tentram. Tidak di lapangan, tidak di mana. Boleh Bapak Ibu sambil makan karena makan siang belum tersedia. Saya panggil ceritanya si Udin datang ke ruangan saya. Biasa kalau datang menyampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Yang saya pertama tanyakan, boleh kembali berapa? Yang pertama harus dilakukan apa tadi? Menstabilkan identitas. Assalamualaikum Udin. Lebih keras mungkin nggak pakai mic ya. Assalamualaikum Udin. Waalaikumsalam Pak. Kamu mimik wajahnya jangan serem, harus. Tadi posisi sebagai manajer. Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil di sini? Nggak tahu. Kamu sedang istirahat ya? Iya. Beli apa tadi? Beli es Pak. Beli es. Enak dong. Iya Pak. Karena tadi saya haus. Rasa anggur lagi Pak. Rasa anggur. Es itu kan ada plastiknya. Iya. Kamu buang kemana? Tadi saya lupa Pak, saking buru-burunya mau masuk kelas saya lempar. Kita stabilkan dulu identitasnya nih. Dia baru menjalankan menceritakan. Emang ada berapa tong sampah di sekolah? Ada 6 sih di setiap. Berarti banyak ya. Oke. Berarti ada tong sampah banyak. Kamu malah milih buang di halaman. Membuat stabil dulu. Menstabilkan identitas. Nah, lanjut ke validasi tindakan ya. Salah. Kira-kira Udin, yang kamu lakukan itu sudah baik atau belum? Belum Pak. Belum. Kenapa nggak baik? Karena tadi dari ketoleran saya saat buru masuk kelas yang saya dengan ambil jalan pintas melemparkan. Oke. Nah ini posisi memvalidasi tindakan dia ya. Salah. Tapi nggak kita yang menyalahkan. Tapi anak yang menyalahkan. Nah kalau sudah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita nggak akan bisa restitusi tanpa keyakinan kelas. Kita nggak akan bisa nagih janji tanpa janji. Nah sekarang saya masuk ke menanyakan keyakinan. Udin, ingat nggak kita membuat keyakinan kelas waktu pas masuk? Yakin Pak? Ingat nggak? Ingat kan? Yang Udin lakukan barusan sudah sesuai keyakinan kelas apa belum? Belum. Kan tadi keyakinannya menjaga kebersihan kan? Belum. Nah kira-kira kalau belum mau ngapain lagi sekarang? Untuk memperbaiki diri Pak. Memperbaiki diri. Terus mau apa lagi kira-kira? Apa yang Bapak kamu sampaikan ke Bapak? Jadi untuk nanti besok ketika istirahat atau belajar, saya akan membawa sampah pada anak-anak. Nah, terus kalau kira-kira nanti kamu main, kamu beli es, nggak ada tong sampah mau dikemanakan? Nah dia berpikir si anak itu di sini tidak boleh sambil berpikir. Nih, Gimana lagi? karena kamu tadi udah dikaitkan nih, kalau buang sampah itu dia salah kan? Udah sama tahu Masukin kantong. Bikin plastik ke tas. Iya, gitu. masukin ke kantong. Jadi biar dia berpikir. Bisa. Ayo. Buat minum aja. Nanti kalau di luar ketemu sampahnya apa namanya kamu main mau buang sampah tidak bertemu tong sampah mau di mana? Jadi bawah dulu bagus sekali Udin betul. Ditutuplah itu. Terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf mengganggu istirahatnya. Jadi silakan kembali ke ke tempat istirahat. Nah kira-kira kalau kita sebagai Udin enak nggak? Enak Pak. Ya, suasana dibanding siap buang sampah. Nah, itu berarti hukum. Langsung clear Pak. Ya. Terima kasih Pak Layani. Ya, itu contohnya. Lanjut kali deh. Nah, itu contohnya Bapak Ibu restitusi ya. Dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu namanya restitusi. Pak, kalau di restitusi itu dituai gimana? Kira-kira kalau restitusi tetap buang sampah sembarangan, apa yang harus dilakukan? Hukum. Tidak, kembali ke aturan sekolah. Dan biasanya ada alur penanganan kasus di sekolah itu. Kita juga ada. Jadi bukan cuma hukum, ya. Jadi kita kembali ke alur penanganan kasus. Kalau anak itu nggak sekolah kita restitusi. Kalau tetap nggak sekolah terus kembali ke peraturan. Ya, kalau ternyata di peraturan 30 hari nggak masuk keluar kan berarti wajib di
Jadi jangan karena restitusi, ayo benar restitusi terus, salah restitusi dari pihak waktu, ya gitu, ya. Lanjut. Nah, kalau tadi berbagi ini yang tadi ya kita praktikkan restitusi. Kalau tadi saya berbagi pemahaman, sekarang saya akan berbagi pengalaman terkait budaya positif. Boleh dilanjut. Yang pertama tadi membuat keyakinan kelas, dan Bapak Ibu pengalaman saya membuat keyakinan kelas, anak akan sepakat dan anak akan saling mengingatkan, ini nggak sesuai dengan keyakinan kelas, gitu pengalaman saya, dan anak itu akan lebih senang. Kenapa? Kalau aturan kelas itu otoriter, kita yang buat, seakan-akan I'm the king gitu, saya rajaknya di sini. Padahal kita hanya menuntun anak. Jadi pengalaman saya membuat keyakinan kelas itu sangat mengasihkan sekali. Tidak ada kendala apapun, malah anak menjadi senang. Lanjut pengalaman berikutnya saya, menyambut datangnya siswa. Dan ini bayangkan kalau dilakukan oleh kita semua. Dalam arti anak akan segera ingin ke sekolah, ya, gitu, ya. Jangan ketawa, ini memang bolong. Nanti akan dibangun bulan depan, bisa. Ya, ini memang bolong. Ini penerapan disiplin positif. Jadi anak itu akan merasa, wah saya ingin. Pertanyaannya, jangan disamakan menyambut siswa dengan SMP atau SMA. Kalau SMP, SMA menyambut siswa harus ada jadwal piket. Yang kali ini 4 orang, 5 orang, tapi di SD harus semua guru. Kenapa? Karena di SD rombonnya terbatas. Kalau yang nyambut kelas 4, maka kelas 1 akan kalau kurang kemana? Ibu saya kemana? Jadi kalau di SD itu dalam menyambut siswa harus semua guru. Karena tingkat dasar. Tapi kalau di SMP, di SMA sudah boleh guru pikir. Gitu. Lanjut pengalaman berikutnya terkait disiplin positif, budaya 5S, senyum, salam, sama-sama dan satu. Ketika ketemu anak menyapa, kita menyapa, saling lempar senyum. Lanjut, dan ini mengasihkan, ya, budaya ini. Lanjut mengucapkan kata ajaib. Kata ajaib, iya. Ya, kalau lewat permisi, kalau salah maaf, kalau butuh tolong, kalau senang berterima kasih. Nah, ini saya buat lagu dan mereka alhamdulillah menjadi terstimulus. Oh iya, kalau lewat harus bermisi. Oh iya, kalau salah harus. Jadi yang tertanam di sini. Lanjut. Nah, ini restitusi. Ini kemarin saya lakukan dengan anak. Ya, dan hasilnya anak menjadi senang. Bisa dilanjut. Nah, ini karena mikrofonnya. Nah, boleh di ya, intinya yang disampaikan ini Angga ini dia merasa senang karena dilakukannya restitusi terhadap kesalahannya. Itu tadi Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait budaya positif. Budaya positif kita di semua. Bayangkan Bapak Ibu kalau budaya positif ini dilakukan secara kolaboratif semua sekolah, saya rasa sekolah dasar swasta akan kurang muridnya karena kita sudah melakukan budaya positif dari keyakinan kelas ketika anak restitusi. Itu lanjut Pak Yudit, mohon maaf. Nah, terima kasih. Tanggapan dan pertanyaan harap disampaikan. Jangan sampai dipendam seperti bahasa. Maka Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi kami, kita materi saya. Sebenarnya materi ini satu, tapi kita bagi dua. Atau dengan materi yang tadi Pak Dede sampaikan, kita akan sama-sama belajar. Silakan yang ingin ditanya. Ada mau nanya Pak Ustaz? Apa tuh Pak Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempertanyakan tadi terkait jadi bagaimana kita menggantikan sebuah penghargaan supaya tidak menjadi sebuah iri terhadap temannya.
Sedangkan kan kita iri kepada orang yang berilmu yang kemampuannya tinggi itu kita wajar untuk memotivasi diri kita. Oke, terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Tadi disampaikan oleh Pak Dede ya. Saya kira Pak Dede, bahwasanya penghargaan itu adalah ternyata hukuman bagi orang yang tidak dapat penghargaan. Pertanyaan Pak Ustaz sangat bagus sekali. Bagaimana mengatasi Sebuah penghargaan Iya. supaya tidak menjadi iri. supaya tidak menjadi iri. Sedangkan dalam Islam berarti Kita boleh iri terhadap orang yang berilmu yang tinggi. Ya, Yang nah, lebih dari kita. di sini boleh ditampilkan pada saja. Di sini dasar kenapa di kurikulum Merdeka tidak ada ranking. Nggak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Lewat. Lewat. Nah itu dia tadi benar. Oh iya. Kita harus mengerti perasaan teman. Kamu cantik banget sih. Sedangkan ada 5 awal itu kalau dituduh cantik, gigi bagaimana perasaan yang sisanya. Ataupun bapak-bapak, bapak yang kena ganteng sekali, yang pinggir gimana perasaannya? Nah itu konsep. Jadi betul dalam Islam iri terhadap ilmu itu bagus, tetapi bentuk penghargaannya ya jangan sampai diketahui oleh temannya. Misal ranking itu tidak ada sekarang, tidak ada dalam kurikulum Merdeka. Kalaupun mau memberikan penghargaan ataupun suatu rasa berterima kasih, lakukanlah secara langsung. Kamu buat bapak kamu bisa, kamu udah bagus kan? Bapak kasih apresiasi ke kamu. Kira-kira kalau begitu, dirimu atau enggak? Tidak. Pak, lalu temannya gimana? Tidak termotivasi dong. Kan tadi kembangkan anak sesuai minat dan bakatnya. Ranking gigi berarti pengetahuannya bagus. Masa ini juga harus bagus? Kalau kata Albert Einstein, saya ingin mengutip, kalau tolak ukur cerdas itu adalah manjat pohon, maka ikan akan menjadi binatang terbodoh. Kalau tolak ukur cerdas, sukses, baik itu manjat pohon, berarti ikan adalah makhluk terbodoh. Bisa mengerti? Jadi apresiasinya secara pribadi. Dari jam istirahat atau saat ngobrol bersama tanpa ada orang Jadi kalau apresiasinya secara langsung, Pak Ustadz nggak usah memikirkan bagaimana mengatasi dirinya ini, karena Pak iri katanya, begitu. Itu dalam kurikulum mereka seperti itu. Betul-betul kita harus menjaga perasaan tiap-tiap anak, lain semua anak, tidak. Bahkan pembelajaran pun harus berpikiran. Sudah itu jauh lagi besar. Ada lagi cukup Pak. Kita terima kasih. Jadi nyambung itu dari budaya penghargaan. Kalau penghargaan itu sebagai stimulus respon, stimulus ya. Maksudnya biar anak itu bangkit gitu. Nah belajarnya itu udah mulai lesu. Terus guru itu kadang memberikan input kepada anak siapa yang bisa misalnya menjawab pertanyaan ini. Bagaimana? Masih boleh apa tidak? Yes. Kalau itu bukan penghargaan. Kalau itu untuk menumbuhkan stimulus itu boleh. Tapi itu bukan penghargaan, stimulus. Penghargaan di sini yang dimaksudkan memberi dia nih ranking 1, lihat dong anak bapak ranking biji. Bagaimana perasaan? Kalau untuk meningkatkan stimulusnya, gitu. Bapak punya pakai, ada yang mau nggak? Gitu. Tapi bapak punya keinginan nih, bisa apa? Gitu. Itu kan tidak akan menimbulkan stimulus itu baik apapun caranya selama caranya ini sesuai dengan kebutuhan siswa tadi 5 kebutuhan dasar tadi gitu. Jadi penghargaan di sini belak-belakan secara gamblang
ya seperti kayak dulu ranking hiji di kurikulum sebelumnya di 13 tidak boleh. Benar-benar kita harus menghambakan kepada anak, jangan sampai anak tersakiti itu jauh gitu. Karena apa? Anak itu meninggal besok masuk surga Bapak Ibu. Insya Allah. Kita meninggal besok Allah. Apakah pantas kita memarahi ahli surga? Itu dasar lain yang saya kutip. Berdosa memarahi ahli surga. Itu yang saya katakan ke istri saya. Apapun anak dan dia meninggal besok, bukan meninggal, dipanggil sama Allah besok. Apakah pantas kita memarahi atau sebagai hukum dari itu? Kalau saya ambil teori yang lain tentang balik lagi ke disiplin positif. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Izin tutup Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu membersamainya dalam komunitas belajar kali ini terkait materi disiplin positif. Semoga kita semua bisa menjalankannya secara kolaboratif dan terus ya dilakukan. Ya, nanti setelah ini mungkin kami akan meminta umpan baliknya. Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu ingin ungkapkan setelah ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita cukup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan aksi nyata yang telah dipaparkan oleh rekan kami jadi tahu dan paham betul tentang restitusi. Ternyata selama ini mungkin bahkan bertahun-tahun kita juga salah cara mendidik siswa, sering memberikan sanksi, sering memberikan hukuman itu agar mereka itu jera dan tidak mengulangi lagi. Ternyata sekarang untuk kurikulum Merdeka ini siswa lebih bisa menyadari akan apa yang telah dia perbuat dan dia akan memperbaiki ke depannya. Pembelajaran ini tidak hanya baik untuk siswa, tetapi untuk kita sebagai gurunya harus bisa selalu berintrospeksi agar apa yang menjadi capaian kita berjalan dengan baik dan hasil yang diharapkan untuk pembelajaran berikutnya akan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan ilmunya terkait aksi nyata yang sudah disampaikan. Saya merasa banyak ilmu yang saya dapatkan dari aksi nyata ini. Ternyata masih banyak kekurangan dalam diri saya. Setelah menyaksikan aksi nyata ini, bisa saya terapkan dan bisa saya sambil mengoreksi diri terkait apa yang telah disampaikan dari aksi nyata ini dan bisa diterapkan kepada siswa di sekolah saya sendiri atau di kelas saya sendiri. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan atau hasil aksi nyata ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Wulandari, guru kelas 3 di SDN Cijayanti 02. Terima kasih kepada Pak Rifki dan Pak Dede telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Dari pemaparan tersebut saya jadi mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depannya dan ternyata ada beberapa hal yang memang seharusnya tidak dilakukan dalam mengajarkan di kelas. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.